Kamu pasti bohong. Bentak Lintang dengan muka pucat. Dia mundur ketakutan. Sebuah vas bunga dia raih dan melemparkannya ke arah lelaki yang bahkan Lintang tidak hafal namanya. Namun, sepertinya lelaki itu sudah kesetanan. Dia seperti tak merasakan sakit sama sekali. Lelaki berbadan kurus itu kembali menyeringai dan melangkah mendekat. Kalau aku bohong, bagaimana mungkin aku tahu ada kamu di sini, sahutnya dengan senyuman miring. Logika Lintang bisa menerima perkataan itu. Benar, bagaimana mungkin orang ini bisa tahu dirinya ada di tempat ini? Lintang menyesal telah mau mengikuti ajakan Jordi ke Italia dan masuk ke dalam perangkapnya. Ternyata lelaki itu tak berubah seperti perkataannya. Sekali berdebat tetap saja iblis. Itu yang dipikirkan Lintang. Kenapa? Apa kamu sudah percaya sekarang? Kalau Jordi yang menyuruhku datang ke sini. Lelaki itu kembali mendekat. Posisi Lintang kini terpojok. Tubuhnya terhalang oleh dinding. Sang lelaki semakin berani. Dia memepet tubuh Lintang yang gemetar ketakutan. Kamu memang cantik, Lintang. Pantas jika si Jordi itu tergila-gila, ucapnya sambil mencengkeram rahang Lintang dengan erat. Lintang melihat sebuah guci di atas nakas tak jauh darinya. Dia ambil itu dan menghantamkannya pada kepala si lelaki. Dia mengadu dan tangan yang mencengkeram wajah Lintang terlepas karena menyentuh kepalanya yang berdenyut nyeri. Lintang menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun, sang Durjana tak rela melihat mangsanya kabur. Dia gegas mengejar Lintang dan menarik rambutnya yang panjang hingga hampir terjengkang. Sebagian rambutnya bahkan rontok saking kencangnya lelaki itu menarik. Lintang mengaduh. Tubuhnya kini terlentang di lantai sambil memegangi kepalanya yang terasa nyeri. Kamu mau lari dariku, hah? Lelaki itu sengaja menginjak tangan Lintang yang sedang memegangi kepalanya. Lintang menjerit karena injakan itu semakin membuatnya kesakitan. Sang lelaki menurunkan badannya dan menatap Lintang dengan senyum menjijikan. Jarak wajah mereka hanya beberapa senti saja. Kamu pikir bisa lari begitu saja dariku? Aku bahkan sudah membayar mahal untuk tubuhmu ini, katanya di atas kepala Lintang. Tangannya kembali menarik rambut sang wanita. Lintang berdeci dan meludah tepat di wajah lelaki itu dan membuat dia semakin kesetanan. Lelaki berjaket kulit itu menarik rambut Lintang hingga badannya terduduk. Tangannya menahan rambutnya agar tidak terasa terlalu perih akibat tarikan lelaki itu. Sang lelaki kini menarik tangan Lintang dan mengenpaskannya ke atas sofa hingga terpelanting. Lalu, dia mulai membuka jaket dan kaosnya. Lintang beringsut ketakutan. Jangan melawan. Aku hanya ingin ngasih enak. Kalau kamu terus melawan, justru kamu bakal kesakitan, ucapnya kembali menyeringai dan mulai turun ke sofa. Aku lebih baik mati daripada harus dijamah oleh manusia terkutuk sepertimu. Teriak Lintang. Namun, mulutnya seketika diam karena dibungkam oleh sang Durjana. Baiklah. Aku akan membuatmu mewati terlebih dahulu, lalu menwimwatimu, ucapnya dengan tawa membahana. Kamu gila. Lintang kembali berteriak. Lelaki itu kembali terbahak. Aku memang gila. Aku jauh lebih tergila-gila padamu dibandingkan si Jordi itu. Aku hanya menghargainya sebagai sahabat. Tapi sekarang, itu tidak berlaku lagi, katanya dan membuat Lintang menautkan alis tak mengerti. Perkataan lelaki Durjana itu sungguh tidak konsisten. Sangat aneh. Bukannya dia bilang jika Jordi yang menawarkan dirinya pada lelaki keparat ini. Lalu, dia juga bilang telah membayar mahal agar bisa menidurinya. Lalu, kenapa barusan dia bilang tidak ingin lagi menghargai Jordi sebagai sahabatnya? Sret. Di saat Lintang bingung memikirkan itu, sang Durjana menarik baju atasnya dengan paksa hingga robek. Benar-benar mulus, sang lelaki seperti singa lapar dengan air liur yang menetes. Dia benar-benar tergiur melihat Lintang, seolah melihat mangsa yang sudah tak berdaya.
Lintang berontak saat lelaki itu menindihnya. Air matanya jatuh tak tertahan. Lintang! Lintang! Terdengar teriakan juga derap langkah kaki yang gegas berlari. Lintang terperanjat mendengar suara itu. Begitu juga dengan lelaki yang tengah berusaha menggagahinya. Dia menghentikan tangannya yang sedari tadi berusaha melucuti pakaian Lintang. Lalu, saat dia berbalik, sebuah tinju langsung bersarang di rahangnya. "Keparat kau!" teriak Jordi sembari menghujamkan tinjunya bertubi-tubi tanpa ampun ke wajah sahabatnya. "Jordi, dengarkan dulu. Dia yang menggodaku lebih dulu," kata lelaki itu sambil menghalangi wajahnya dengan kedua tangan. "Oh, ya, begitu," sahut Jordi dengan wajah merah padam. "Kau pikir aku akan percaya?" teriaknya penuh amarah dan kembali menyarangkan tinjunya. "Jordi, aku ini temanmu, sahabatmu. Bagaimana mungkin kamu tidak percaya padaku?" Kali ini dia terdengar memelas. "Pergi kau, atau kubunuh kau sekarang juga," teriak Jordi dengan tangan mengepalnya mengacung, juga urat-uratnya menyembul bagai mau pecah. Matanya seolah mau melompat keluar. Lelaki itu terlihat ketakutan melihat Jordi yang penuh amarah. Dia mengangguk dan memohon ampun, lalu mengambil kaos juga jaketnya sebelum berlari meninggalkan tempat itu sambil menggerutu pelan. "Sial! Bagaimana bisa dia kembali secepat itu?" gumamnya pelan, lalu masuk ke mobilnya dan berlalu. Lintang beringsut duduk sambil menutupi dadanya yang setengah terbuka dengan badan menggigil. Dia masih syok. Jordi melengos. Dia gegas mengambil kain pantai dari kamarnya, lalu kembali ke ruangan itu dan menutupi tubuh Lintang perlahan. Setelah itu Jordi duduk menghadap Lintang dengan tatapan penuh merasa bersalah. "Maaf. Aku benar-benar ceroboh," ucap Jordi dan menarik Lintang ke dalam pelukannya. Lalu terdengar tangisan yang pecah dari mulut wanita itu. "Apa yang terjadi jika aku datang terlambat?" bisiknya dengan tangan mengelus punggung Lintang berusaha menenangkan. Tangisan itu berubah menjadi isakan pelan. Jordi tak sedetik pun melepaskan pelukannya. Dia benar-benar merasa berdosa telah meninggalkan Lintang sendirian di tempat yang asing bagi wanita itu. Lintang merenggangkan tubuhnya dari Jordi. Lelaki itu pun mulai mengurai pelukannya. "Tampak mata sembab di sana. Apakah ini juga sandiwara?" tanya Lintang parau. "Sandiwara?" Jordi mengernyitkan dahinya tak mengerti. "Aku tidak tahu harus percaya pada siapa. Kamu atau dia," sahut Lintang ragu. "Dia. Bobby. Yang tadi mau memperkosa kamu?" tanya Jordi. Lintang mengangguk. "Apa yang dia bilang?" Jordi kembali bertanya. "Kamu telah menjualku padanya dengan harga yang mahal," jawab Lintang bercampur isak. "Sit." Jordi mengumpat kesal. Dia lalu kembali menghadap Lintang. "Dan kamu percaya itu?" tanyanya dengan tatapan lekat. "Lalu, apakah aku harus begitu saja mempercayaimu? Sementara dia datang ke sini dan bisa tahu kalau ada aku di sini," Lintang berucap tegas. Jordi melongo. Mulutnya sedikit menganga. "Kamu benar, Lintang. Aku telah ceroboh mengatakan pada si keparat itu kalau aku ke sini sama kamu. Tapi aku sama sekali tidak menyangka jika dia bisa setega itu menikamku dari belakang." Jordi menggeleng-gelengkan kepalanya. "Aku bodoh. Terlalu percaya sama si Bobby sialan itu," rutuknya penuh penyesalan. Lintang melengos. "Lalu, bagaimana mungkin kamu bisa ke sini tiba-tiba jika semua ini bukan sandiwara?" tanya Lintang. Jordi menghela napas panjang. Memang pantas jika Lintang meraga padanya. Mungkin itu memang pertolongan dari Tuhan. "Aku ketinggalan dompet. Aku yakin meninggalkannya di atas kasur. Gara-gara pikiranku kacau karena kejadian tadi pagi." Jordi membuang muka, menyembunyikan wajahnya yang merah. Lintang juga sama. Dia memalingkan mukanya karena malu. "Kalau kamu tidak percaya, ayo, ikut aku," ajak Jordi menjulurkan tangannya dan meraih tangan Lintang.
Wanita itu seperti dicucuk hidungnya ikut ke kamar Jordi untuk membuktikan kebenaran perkataannya. Lihat. Tuhan benar-benar baik telah membuatku lupa dengan benda itu. Aku menyadarinya saat mau isi bensin. Untung saja aku masih bisa membayarnya dengan ini. Jordi menunjukkan ponselnya. Terus, kalau bisa bayar pakai itu, kenapa kamu bisa pulang dulu? Tanya Lintang yang lalu terdiam karena matanya menangkap sebuah lukisan di salah satu dinding. Lukisan dirinya tengah tersenyum. Entahlah, aku memang tidak terbiasa pergi tanpa dompet. Atau itu memang petunjuk dari Tuhan, jawabnya. Lintang tak lagi mendengar jawaban dari Jordi. Dia melangkah mendekati lukisan itu. Bagaimana kamu bisa melukis ini? Tanya Lintang menatap takjub detail lukisan yang begitu nyata. Jordi tersenyum dan mengikuti Lintang, lalu berdiri di sampingnya. Aku selalu mengingat senyuman itu, wajah itu, mata itu dan semuanya, ucap Jordi diringi desahan. Kamu yang melukisnya sendiri? Tanya Lintang masih tak percaya. Tentu saja, Jordi mengeluarkan tangannya yang tadi berada di saku celana dan menyentuh lukisan itu. Kenapa? Tanya Lintang menatap lelaki itu. Jordi diam sejenak sebelum dirinya berbalik menghadap pada Lintang. Entah dia mengerti apa yang sedang Lintang pertanyakan, atau hanya menebak saja. Karena aku mencintai wanita dalam lukisan itu, jawabnya dengan tatapan tak berkedip. Lintang pun demikian. Entah sebesar apa cinta yang dirasakan oleh lelaki di hadapan kepada dirinya. Jordi mendekat. Maaf, jika aku pernah menyakitimu. Maaf, jika aku pernah meninggalkanmu. Maaf untuk segala apa yang pernah terjadi, ucapnya pelan. Mereka saling tatap dalam diam, hingga wajah Jordi semakin mendekat dan bibir mereka bertaut tanpa sadar. Entah mantra apa yang membuat Lintang hanya diam tak lagi berontak ketika tangan Jordi menarik lehernya hingga tak berjarak. Tolong, jangan lagi menghindar. Aku tidak sanggup kehilanganmu lagi, bisik Jordi ketika bibir mereka terlepas. Lintang menatap lelaki itu begitu lekat, seakan ingin mencari sesuatu di sana. Suatu kebenaran. Ada satu getaran yang terasa dan membuat hatinya begitu hangat. Meski kebencian itu masih tersisa, tetapi ketulusan Jordi telah menyentuh hatinya. Kamu dengar? Kamu rasa? Tanya Jordi saat menyentuhkan telapak tangan Lintang di dadanya. Jantungku berdebar cepat saat melihatmu, ucapnya. Lintang menatap Jordi tak berkedip. Debaran jantung itu telah merambat ke jantungnya. Tidak perlu kamu yang menjadi milikku, jika kamu masih tidak percaya aku. Cukup aku yang jadi milikmu dan akan aku buktikan semua penyesalanku di masa lalu. Jordi menggenggam erat jemari lentik itu dengan wajah memohon. Tidak perlu banyak. Aku hanya butuh satu kali kesempatan, lanjutnya. Lintang masih diam dengan mata tidak berkedip. Jordi tak butuh jawaban dari mulut wanita di hadapannya. Dia hanya mendekatkan tubuhnya dan menghapus jarak di antara mereka. Sama sekali tak ada tolakan dari Lintang saat tangan Jordi kembali menarik lehernya. Jordi tersenyum dalam hati ketika tanpa sadar tangan wanita itu melingkari pinggangnya. Pipimu terluka, Jordi menyentuh luka memar dengan sedikit goresan di pipi Lintang. Ah, iyakah? Lintang menunduk malu dan ikut menyentuh luka yang ditunjuk Jordi. Luka yang tercipta saat Bobby hendak memperkosanya. Pipi mulus itu terantuk sudut bufet. Duduk sini, Jordi menarik Lintang ke kasur dan mendudukannya di sana. Lintang hanya dia memperhatikan Jordi yang melangkah menuju nakas dan menarik lacinya. Dia mengambil sebuah salep dan kembali pada Lintang setelahnya. Jordi berlutut tepat di depan Lintang dan mulai mengeluarkan sedikit isi salep dan mengoleskannya perlahan. Sakit? Tanya Jordi menatap luka itu sambil mengoles. Bukannya menjawab, Lintang malah menatap lekat lelaki yang kini bisa dia lihat begitu dekat. Sepertinya kamu terkesima dengan ketampananku, sindir Jordi tanpa membalas tatapan wanita di hadapan.
Dia tetap sibuk mengurus luka gores itu. Lintang yang malu, wajahnya memerah dan membuang muka seketika. Dia merutuki diri karena tanpa sadar malah menatap lelaki itu. Dia merasa begitu bodoh dan memalukan. Jordi menahan tawa dengan hati yang berbunga. Ternyata hati wanita muda luluh jika melihat ketulusan. Lelaki itu menarik dagu Lintang hingga menghadapnya lagi. "Kamu boleh menatapku sampai puas," ucapnya lirih dengan alis yang naik sebelah. "Kamu pede banget." Pekik Lintang dan mencubit perut Jordi hingga mengaduh namun dilanjut tawa. Lintang bangkit sambil mendelik. Dia kemudian berjingkat meninggalkan kamar Jordi dengan rasa malu yang teramat sangat. Jordi justru mengulum senyum melihat wanitanya menahan malu. Lintang gegas mengganti bajunya yang sudah tak karuan. Sedari tadi tubuh bagian atasnya hanya tertutupi selimut dari kain pantai dipakaikan Jordi. Berkali-kali dia memejamkan mata sambil menoyor kepalanya sendiri karena merasa bodoh. "Ya, Tuhan, kenapa mesti ngeliatin dia, sih? Dasar bodoh kamu, Lintang," umpatnya lagi. Kaos telah terpakai, Lintang kemudian berbalik dan mendapati bayangan dirinya di cermin. Terlihat luka gores yang tadi Jordi obati. Menyentuhnya perlahan dan bayangan lelaki itu berkelebat dan membuatnya kembali tersipu. Sekuat hati ingin menolak rasa itu, tetapi getaran aneh itu tetap saja ada. Secepat itukah engkau mengganti rasa benci itu menjadi cinta? Ya, Tuhan, rasanya memalukan sekali. Lintang merutuki hatinya sendiri yang telah jatuh pada orang yang dianggapnya salah. Lintang menjatuhkan dirinya ke atas kasur dengan posisi terlentang. Menatap langit-langit dan kembali mengingat peristiwa yang menimpanya tadi. Jika saja Jordi tak kembali, mungkin dirinya sudah dinodai lelaki biadab itu. Rasa lelah membuatnya jatuh tertidur hingga hari menjelang sore. Dia terbangun karena mendengar ketukan diiringi suara Jordi yang memanggilnya. "Lintang, makan dulu," ucap lelaki itu. Lintang terperanjat dan melihat jam menunjukkan pukul 4 lebih. "Iya," sahutnya. Dia memang merasa lapar. Usaha melepaskan diri dari Bobby cukup menguras tenaganya. Saat membuka pintu kamarnya, tercium wangi masakan yang membuat perutnya semakin keroncongan. "Ini pasti sup ayam," gumamnya dalam hati. Dia gegas menuju meja di mana Jordi sedang menaruh mangkuk yang mengepulkan asap. "Memet, kamu nggak masak nasi ya?" tanya Lintang ragu. "Ups, iya, aku lupa. Aku sudah lama terbiasa tanpa nasi. Sebentar aku buatkan nasi instan." "Kamu duduk aja dulu," pintanya dan gegas menuju kitchen set dan mengambil bungkusan kecil dari sana. Menyalakan kompor dan terlihat menanak sesuatu di atas panci kecil. Hanya butuh 3 menit hingga nasi itu matang. Jordi kemudian menaruhnya ke atas piring dan memberikannya pada Lintang. "Ah, rasanya aku sudah rindu Indonesia," ucap Lintang dan segera mengambil sendok. Berdoa sebentar dan langsung menyendok nasi yang masih mengepulkan asap. Jordi tersenyum mendengarnya. Baru 2 hari di negeri orang, Lintang sudah kangen dengan kampung halamannya. "Hati-hati masih panas," Jordi mengingatkan. Dia tertawa pelan melihat Lintang seperti orang yang kelaparan. Jordi makan perlahan sambil memperhatikan Lintang yang begitu menikmati masakannya. "Terima kasih banyak," ucap Lintang setelah nasinya tandas tak bersisa. Jordi yang sedang menikmati sup dan kentang mendonggak seketika. Di luar suara hujan terdengar bergemuruh, diiringi suara petir sesekali. Lintang melangkah menuju jendela dan menatap keluar. Tampak dedaunan hijau yang segar tertimpa air hujan. Jordi mengikutinya. Dia memeluk Lintang dari belakang. Menghirup rambutnya yang menguar wangi sampo. Tak ada penolakan dari wanita itu, bibirnya mengulum senyum menikmati embusan napas di puncak kepala dan lengan yang melingkari perutnya. Mereka menikmati pemandangan itu dengan perasaan yang hampir sama. Hanya satu yang membedakan, masih ada satu keraguan dalam hati Lintang, meski dia mencoba membuka hati untuk sang lelaki.
Tak ada kata jadian yang terucap dari keduanya, seperti halnya dua remaja di mabuk cinta. Tetapi hati mereka merasakan desir yang sama. Cinta dan benci memang hanya terpisahkan dengan sekulit ari. Tetaplah di sisiku apapun yang terjadi, bisik Jordi dan mengecup puncak kepala sang wanita. Lintang tak menjawab, dia hanya membalas remasan jemari Jordi yang meremas jemarinya. Melihat wajah lelaki tadi, aku jadi teringat dengan anaknya Ratih. Wajah mereka memiliki garis yang sama, cetus Lintang. Jordi mengembus napas kasar dan mengeratkan pelukannya. Ada kemungkinan memang anaknya. Jordi terdengar penuh sesal. Kalian tidak punya hati, ucap Lintang parau. Jordi mengangguk. Aku menyesalinya. Jika saja waktu bisa diulang, desahnya. Aku ingin bertemu Ratih, lanjut Jordi. Lintang berbalik dengan alis bertaut. Untuk apa? Tanya Lintang. Jordi melepaskan pelukannya dan membetulkan posisi Lintang hingga mereka berhadapan. Ada banyak yang ingin aku lakukan demi menebus dosa di masa lalu. Meski aku bersumpah tidak pernah menyentuhnya, tapi aku yang merencanakan semua. Hanya saja, memperkosa Ratih, itu di luar rencanaku. Aku hanya ingin kamu. Aku pengen nembak kamu, jelas Jordi. Tapi alkohol membuatku lepas kontrol, lanjutnya. Lintang mengedip, diiringi setitik air mata yang jatuh ke pipinya. Izinkan aku memperbaikinya. Kalau perlu, aku akan meminta Bobby bertanggung jawab pada Ratih, kata Jordi. Laki-laki biadab seperti itu. Potong Lintang. Jordi langsung menunduk dan menghela napas panjang. Yang ada hidup Ratih akan jauh lebih tersiksa, tambah Lintang. Dia kerja apa? Tanya Jordi kembali menatap Lintang. Dia kerja cuci gosok baju-baju tetangganya, jawab Lintang. Aku akan menawarkan pekerjaan buat dia di perusahaan. Aku berjanji akan memberikan nasib yang jauh lebih baik. Ajak aku menemui dia, pinta Jordi memelas. Apa kamu pikir dia akan mau setelah apa yang kamu lakukan dulu? Cecar Lintang. Saat itu aku masih terlalu muda, Lin. Dan aku merasa tidak melakukan apa-apa pada Ratih. Logikaku belum sampai kepikiran tentang tanggung jawab, Jordi menjelaskan dengan wajah memelas. Aku akui memang semua salahku. Maka dari itu, izinkan aku memperbaiki semuanya. Paling tidak, aku ingin memastikan Ratih memiliki perekonomian yang baik, tambahnya. Kini giliran Lintang yang menghela napas panjang, hanya untuk sedikit melepaskan sesak di dadanya. Please. Jordi kembali memelas. Aku akan mencobanya, jawab Lintang. Jordi meraih kepala Lintang dan mendekapnya erat di dada. Terima kasih, ucapnya. Tetaplah bersamaku. Bantu aku untuk mengubah segalanya. Aku butuh kamu, bisiknya. Hana, jawab aku, pinta Danu. Anakmu sudah mati. Aku tidak pernah melahirkannya, elak Hana. Benarkah? Danu menarik jemari Hana dan meremasnya. Lihat aku. Pinta Danu. Namun, Hana tetap menunduk. Apakah Lintang adalah anakku? Tanyanya menuntut. Hana mendonggak seketika dengan wajah ketakutan. Namun tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Benar bukan? Tanpa kamu menjawabnya, aku sudah memiliki kecurigaan yang besar. Agus pernah bilang jika dia mendengar kabar kamu melahirkan, kata Danu. Hana tidak menjawab. Dia semakin gemetar ketakutan. Wanita polos yang tak biasa berbohong. Hanya satu yang dia sembunyikan dari dunia, tentang Lintang adalah anaknya. Sikapmu semakin meyakinkan aku jika Lintang memang benar adalah putriku. Aku akan mencari tahu kebenarannya, ujar Danu. Jangan ganggu dia. Bentak Hana dengan bibir gemetar. Matanya sudah tidak bisa lagi menahan air yang bergerombol dari pelupuknya. Aku tidak akan mengganggunya. Justru aku ingin memberikan hak yang tidak pernah aku berikan padanya. Aku ingin jika dia juga menjadi ahli warisku selain putraku, kata Danu. Tidak perlu.
Dia tidak membutuhkan apa-apa darimu, jawab Hana. Berarti benar, jika Lintang adalah putriku. Danu kembali bertanya. Dia adalah adikku. Adikku. Kamu dengar. Bentak Hana dan bangkit berdiri. Lepaskan. Dia menarik tangannya dari genggaman Danu. Aku hanya ingin memberikan kehidupan yang jauh lebih baik untuk anakku. Aku ingin menebus dosaku di masa lalu. Aku ingin memberikan semua hak yang seharusnya dia dapatkan. Hanya itu, ucap Danu memelas. Apa kau tahu, jika seorang anak yang lahir di luar nikah itu sama sekali tidak ada hubungan nasab juga tidak ada hak waris. Karena itu, lupakan saja niat yang menurutmu baik itu. Anakmu tidak ada. Kamu dengar? Tidak ada. Bentak Hana yang biasanya tak pernah berani. Danu terpaku menatap Hana yang tak pernah beringas seperti itu. Gadis polos dan lemah lembutnya dulu tidak ada lagi. Hana pergi meninggalkan Danu yang masih diam mematung. Usia Lintang, sesuai dengan kejadian itu. Dan seperti kabar yang didengar Agus, jika Hana melahirkan seorang bayi perempuan. Aku akan memastikan hal ini. Kalau perlu aku akan melakukan tes DNA, gumam Danu dengan tatapan kosong. Setelah semuanya terbukti, aku akan menjadikanmu ahli warisku sebagaimana aku memberikannya pada Jordi, lanjutnya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.